Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi mekanisme katup pada mesin. Oke ya, khususnya mesin mobil ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja karena ini cuma sebagai pengenalan untuk kalian supaya mengenal teknologi mekanisme katup di mesin pada zaman sekarang ini. Itu ya. Oke. Oke. Ah, pertama kali saya jelaskan ini ada gambar ya di sebelah kiri ini. Oke, ini kalau kalian biasanya membuka kap mobil ya, mobil Toyota itu biasanya di uh, kapnya mesin itu ada tulisan seperti ini, VVTi. Kemudian kalau buka kap mobil Honda juga ada tulisannya di kap mesinnya iVTEC. Itu ya. Kemudian selain di kap mesin biasanya kalau di mobil merek apa mobil merek Jepang itu dia ada tulisannya di bodinya, tulisan VVTi atau iVTEC-nya. Oke, kemudian kalau di mobil Eropa seperti contohnya ini BMW, dia tidak ada tulisannya sama sekali. Cuman dia sudah mengusung teknologi yang sama bagusnya, walaupun tidak ada tulisannya. Di kap mesinnya cuma ada logo seperti ini. Ini misalnya contohnya mobil BMW ya, mesin BMW. Kemudian yang ini adalah teknologi yang baru-baru ini dikembangkan yang diberi nama free valve. Oke. Oke, seperti apa teknologi itu yang akan kita kenal, teknologi mekanisme katup. Oke. Lanjut. Oke. Nah, pertama ini dulu, mengapa ada teknologi mekanisme katup? Oke, tentunya memiliki tujuan ya. Yang pertama adalah supaya efisiensi konsumsi bahan bakar. Jadi bahan bakarnya dia lebih efisien atau irit biasanya. Efisien itu kalau orang Indonesia biasanya diartikan irit gitu ya. Kemudian yang kedua tujuannya untuk mengurangi emisi gas buang. Kemudian yang ketiga untuk optimalisasi proses pembakaran sehingga pembakarannya sempurna gitu ya. Kemudian yang keempat untuk meningkatkan performa mesin. Engine ini mesin ya. Kemudian yang terakhir untuk mengoptimalkan udara yang masuk ke dalam silinder. Nah, sehingga butuh yang namanya ini teknologi mekanisme katup. Tujuannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, kurang lebih tujuannya adalah itu. Nah, kemudian caranya bagaimana untuk mencapai tujuan ini supaya mesin dapat efisien, bahan bakarnya, terus emisi gas buangnya itu rendah sehingga ramah lingkungan, kemudian proses pembakarannya sempurna sehingga performa mesinnya nanti juga akan bertambah. Kemudian untuk mengoptimalkan udara yang dihisap ke dalam silinder mesin. Caranya adalah dengan ini. Yang pertama, kalau kita memakainya adalah mekanisme katup ya, kita bisa merubah timing saat pembukaan dan penutupan katup. Jadi saat pembukaan dan penutupan katup itu bisa diatur. Kemudian yang kedua, merubah durasi lamanya pembukaan dan penutupan katup. Jadi durasi itu lamanya katup membuka. Itu kita juga bisa atur. Kemudian merubah lift atau tinggi angkat katupnya. Sehingga istilahnya tinggi angkat katup itu membukanya biasanya kan kalau katup itu membukanya bisa diatur, bisa membuka lebih dalam, katupnya itu bisa tertekan lebih dalam atau cuma tertekan sedikit, itu bisa diatur. Nah, 3 metode ini bisa digunakan untuk ini tadi tujuan yang sebelah kiri ini. Itu ya. Oke. Sehingga
muncullah teknologi mekanisme katup. Nah, yang pertama ini VVTI, kepanjangannya ini ya, Variable Valve Timing. I-nya itu intelligent, ya. Jadi dia istilahnya teknologi katup yang dapat dirubah. Variabel itu kan bisa berubah-ubah ya. Jadi timing itu kan saat pembukaan. Jadi dia bisa berubah-ubah. Intelijen itu berarti dia katupnya itu sudah dikontrol secara elektronik sehingga dia istilahnya pintar, bisa menyesuaikan dengan kondisi mesin. Seperti itu. Nih, ini biasanya sering teknologi ini adalah teknologi yang dipakai di mesin Toyota. Biasanya yang pakai ini Toyota, Daihatsu, Suzuki, yang Jepang-Jepang biasanya yang pakai VVTi ya. Oke, itu VVT tok juga ada, VVTi juga ada. Jadi kalau VVTi ini pengembangan dari VVT yang biasa gitu ya. Jadi kalau lihat mobil di luar kok nggak ada i-nya, berarti dia istilahnya versinya lebih rendah dari yang VVTi itu ya. Oke. Nih, kita tidak akan bicara tentang cara kerjanya karena tentu saja untuk melihat cara kerjanya kalian bisa lihat videonya di sini ya. Dengan mengklik di sini. Materinya sudah saya bagikan. Kemudian ini prinsipnya kalau VVTi itu di sini ada unit VVTi-nya di ujung dari camshaft-nya ini ada unit VVTi. Nah, ini yang nantinya dikontrol secara hidrolis. Ya, dikontrol secara hidrolis. Dia bisa ini merubah durasi timing pembukaan katupnya. Jadi ini bisa bergeser ya. Camnya itu bisa maju mundur. Putarannya itu bisa sedikit diperlambat gitu ya. Juga bisa dipercepat. Nah, ini yang VVTi, yang cuma VVTi. Kemudian yang dual VVTi berarti dia ada dua unitnya VVTi-nya. Untuk katup masuk dan untuk katup buang. Kalau yang VVTi biasa, yang bukan dual, itu cuma untuk katup masuk atau katup intake-nya saja. Sini. Itu ya. Nah, yang ngatur hidrolik olinya ini oli mesin ya ini. Untuk mengaturnya ini oli mesin. Itu adalah oil control valve. Jadi di sini tidak terlihat ada komponennya sendiri gitu ya. Oke. Jadi itu yang VVTi tok berarti dia single, yang dual berarti dia dua. Untuk katup in dan katup X itu bisa diatur variabel. Jadi dia lebih bagus nanti secara performa mesinnya. Gitu. Itu untuk VVTi. Kemudian untuk iVTEC. Nah, untuk iVTEC ini adalah teknologi di mesin Honda. Ya, karena biasanya pabrikan mesin itu kalau menemukan teknologi itu dipatenkan sehingga tidak bisa meniru, sehingga dia harus bikin mekanisme sendiri untuk untuk teknologi mekanisme katupnya gitu ya. Ya, iVTEC ini kepanjangan dari Intelligent Variable Valve Timing and Lift Electronic Control gitu ya. Nah, di sini prinsipnya berbeda dengan kalau prinsipnya tujuannya sama, tujuannya untuk efisiensi, meningkatkan performa dan lain-lain itu tadi, tapi secara cara kerjanya itu agak berbeda ya, atau ini berbeda sama sekali malah. Nah, ini dia menggunakan cam yang berbeda. Ini misalnya ini katup hisap ya. Dia ada dua katup hisapnya, tapi dia camnya ada 3 untuk mengoperasikan dua katup ini. Rocker armnya juga ada 3. Nah, ini cara kerja secara singkatnya. Jadi saat low RPM operation ini, operasi putaran mesin rendah ya ini, dia di sini yang tengah ini, rocker arm yang tengahnya ini tidak dikunci, sehingga dia katupnya akan membukanya
tidak terlalu besar membukanya ya, tidak terlalu besar. Kemudian di ini transisi perubahan kecepatan dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi, dia mulai dihubungkan. Pinnya ini menghubungkan ke rocker arm yang tengah. Sini. Kemudian yang ini saat kecepatan tinggi, karena saat kecepatan tinggi itu butuh udara yang banyak, sehingga pinnya ini dikontrol secara elektronik ya, itu akan menghubungkan ketiga rocker arm ini, sehingga yang tengah ini akan memperoleh knock yang paling tinggi tonjolannya. Nah, sehingga dia membukanya akan semakin lebar, sehingga udara yang masuk akan semakin banyak. Seperti itu model pengaturan katupnya ya. Ini di sini. Ini untuk konstruksi yang biasa. Kalau tidak VTEC ya, mesin Honda kalau tidak VTEC itu seperti ini. Nah, satu-satu knocknya itu satu-satu untuk satu katup. Kalau yang sudah VTEC dia akan ada 3 knock seperti ini. Nah, yang tengah ini khusus knock untuk kecepatan tinggi. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Untuk melihat cara kerjanya lebih detail bisa dilihat video yang sudah saya bagikan atau bisa diklik di sini ya. Itu. Ini juga dikontrol elektronik ya. Ini pinnya ini dikontrol elektronik. Di sini tidak kelihatan kok rano kabel karena ini untuk mempermudahkan menjelaskan. Kalau mau lihat detailnya bisa dilihat di video. Oke. Lanjut. Yang ini adalah sekarang Chemtronic. Chemtronic itu adalah teknologi di mesin Mercedes-Benz dan Audi. Biasanya dipakai di situ. Nah, sama tujuannya, cuman beda cara kerjanya. Ini ya. Kalau ini cara kerjanya dia pakai aktuator seperti pin ya. Ini pin yang bisa menonjol dan camnya ini, camshaft-nya ini dia ada alurnya. Ini alur lagi, ada alurnya. Nah, ini camshaft-nya, di sini aktuatornya. Ini ada alurnya, camnya ada alurnya. Nah, camnya tadi juga ada 2 profil yang berbeda. Ini yang pink dan ini yang hijau. Yang hijau lebih panjang, Iya, yang apa namanya? Yang hijau dia agak lebih panjang ya knocknya. Kemudian yang pink dia knocknya lebih landai atau tidak semenonjol yang hijau. Nah, untuk mengatur katupnya dia menggunakan ini pin ini aktuator ini pinnya bisa menonjol keluar sehingga dia bisa memilih jalur di camnya, camshaftnya, sehingga kalau ini contohnya seperti ini ya, ini menonjol masuk ke alur yang sini berarti dia otomatis akan bergeser dan akan merubah profil cam yang digunakan. Jadi cam mana yang digunakan untuk menekan katupnya itu dia bisa diatur seperti itu, sehingga bisa merubah durasi, timing, dan tinggi angkat katupnya. Tuh prinsipnya di sini. Mesin ini ya, Mercedes yang menggunakan Chemtronic. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video cara kerjanya. Oke, nah yang terakhir ini adalah bukan yang terakhir ya, ini Vanos ini teknologi di mesin BMW. Nah, kepanjangannya apa? Kepanjangannya ini variabel Noken Valence Terung ya. Ini bahasa Jerman ya, bahasa Jerman. Saya membacanya juga kurang tahu bagaimana membacanya. Yang jelas kepanjangan dari ini. Oke. Prinsipnya tujuannya sama untuk tadi mengoptimalkan kinerja mesin. Cuman ya itu tadi cara kerjanya berbeda. Nah, di sini dia menggunakan ini. Kalau Vanos itu bentuknya hampir seperti VVTi, tapi dia beda ya. Dia itu sama dikontrol menggunakan tekanan minyak atau tekanan oli.
Cuma dia basicnya ini pakai gear yang cam, gear cam ya. Nah, di sini jadi dia nanti bisa bergeser juga ini knob-nya itu bisa di delay, bisa diperlambat, dimajukan atau dimundurkan seperti itu. Tuh. Cuman tidak seperti VVTi tadi, dia menggunakan gear yang helix. Jadi ini bisa maju mundur gearnya ini helix, jadi nggak sepur ya, modelnya helix yang miring-miring seperti ini. Gearnya bukan yang ini, tapi yang miring-miring. Nah, ini dia bisa maju mundur sehingga dia ini ada rumahannya di sini, dalam sini. Nah, itu nanti bisa mengatur itu. Di sini kurang jelas ya, bisa lihat di videonya langsung aja. Oke. Kemudian ini yang terakhir adalah yang baru-baru ini dikembangkan adalah ini camless. Camless itu cam ya, less itu dari tanpa, berarti dia tanpa cam, tapi tanpa noken, tanpa cam safe. Jadi dia independen. Katupnya itu independen. Dia dikontrol sendiri-sendiri. Dia dikontrol secara elektronik menggunakan hidrolis atau pneumatik. Gitu ya. Jadi ini bisa sendiri-sendiri wes diprogram ini ya, bisa yang in saya atur sekian membukanya, yang X saya atur sekian membukanya, itu sudah dikontrol secara elektronik menggunakan komputer di ECU-nya. Itu ya. Jadi ini lebih modern. Ya, keuntungannya ini tidak ada cam-nya sehingga dia akan mengurangi bobot dari mesinnya, gesekannya juga akan berkurang sehingga dia akan mungkin lebih efisien. Seperti itu. Itu ya. Itu untuk teknologi mekanisme katup yang ada sampai saat ini. Nah, ini dikembangkan oleh Koenigsegg ini. Tuh. Oke. Saya kira itu dulu ya. Tadi untuk pengenalan. Kalau ada silakan bisa dicari sendiri teknologi-teknologi yang lebih terbaru, nanti bisa didiskusikan di forum ya. Oke. Untuk cara kerja, kalau misal kurang lengkap video yang saya bagikan bisa mencari sendiri. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.